Lalu yang ketiga, murid dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan juga mengurutkan pecahan desimal. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Sekarang Ibu mau kalian memperhatikan ini dulu. Hari ini seperti yang Ibu bilang, kita akan belajar tentang pecahan. Di mana pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan bilangan yang ditulis seperti yang kita ketahui, misalnya A per B. Nih, A per B ya. Nah, yang dimana A ini adalah yang masih ingat? B penyambung. Masih ingat ya semua anak Ibu? Nah, terus selanjutnya coba kalian lihat gambar. Sebentar ya. Ada nampak? Ada. Kelihatan Ibu. Kelihatan. Oh, sebentar ya Ibu, supaya kalian nampak semuanya. Oke. Nah, Ibu mau kalian dulu memperhatikan gambar ini. Apakah kalian masih mengingat bentuk pecahannya bagaimana ya? Iya, Ibu. Nah, menurut kalian, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Pada minggu lalu yang kita menyelesaikan cara penjumlahan, itu kan kita menyamakan ke nyebut, ya kan? Kalau kita mau melakukan penjumlahan ataupun pengulangan. Nah, hari ini kita belajar ke kalian. Menurut kalian, apakah kita masih perlu menyamakan penyebut? Tidak. Tidak. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak Ibu, jika kita melakukan perkalian, nah seperti ini. Perkalian pecahan dengan bilangan asli, itu kita hanya mengalihkan pecahannya. Contohnya, A per B dikali dengan C. Jadi kita hanya mengalih A dikali C per B. Atau bisa juga seperti ini, tumben kan? Atau bisa juga kita buat A per B dikali C per B. Oh. Kenapa ini tadi cuman C? Karena ini satu. Iya. Sama beda tanda Bu, yang B dikali 1 nanti ada tetap B. Iya, betul sekali. Nah, oke. Ibu mau kalau seperti ini, kalian sudah bisa tidak mengerjakan? Contohnya, Ibu buat 9 per 11 dikali 2. Ibu, Berapa Intan? hasilnya adalah 9 dikali 2 per 11. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 18 per 11. Nah, 18 per 11. Nah, murid-murid semuanya, anak-anak Ibu, dalam pecahan itu tidak bisa lebih besar pembilang daripada penyebut. Kenapa Ibu? Itu dinamakan pecahan tidak wajar. Oh. Nah, jadi bagaimana cara kita mengubahnya itu kita ubahkan menjadi pecahan
Nah, tadi kan kita udah ke materi perkalian. Tadi kan kalau perkalian pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lalu bagaimana jika itu pembagian? Pembagian caranya A per B dibagi C. Nah, tadi kan kalau di perkalian ini A dikali C. Sekarang tidak. A per B dikali C.
pecahan biasa seperti yang kita kerjakan tadi ke pecahan desimal. Tuh, nah jadi seperti ini. Contohnya ini ada contoh ya. 3/4. Yang dimana hasilnya itu nanti 0,75. Caranya bagaimana Ibu? 3/4. Tadi kan sudah dibilang kalau desimal itu penyebutnya ada 10, 100.000, 100.000 dan lain sebagainya. Menurut kalian, apakah kita dapat mengalikan 4 dikali titik yang hasilnya akan menjadi 10? Tidak. 4 dikali 100? Bisa. Dikali berapa Tias? 25. Betul sekali Tias. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Lalu kita kalikan juga 3 kali 25. 3 kali 25 berapa? 75. Nah, Ibu kenapa bisa disebut 0,75? Karena ini kan kelipatan 100. Ya. Pertama dulu kita simpan seperti ini. Kita simpan ke sini angka 75-nya. 75. Karena penyebut yang kita gunakan adalah 100, jadi koma itu kita letakkan di depan dua angka. Nah, jadi ini kan ada angka pertama, angka kedua, jadi koma, dan di depannya ada 0. Sama tidak? Sama. Kenapa 0? Kenapa nggak 1? Karena di sini kan kosong. Ini kan 75 hasilnya. 75 dibagi 100. Iya, betul sekali Tias. Lalu bagaimana nanti jika hasilnya? Coba ya kita buat dulu ya yang lainnya ya. Kalian mau buat angka berapa lagi? Ayo, ada yang mau itu? Coba ya Ibu buat 3/5. Ini gampang, 3/5. Kelipatan berapa kita buat? Dikali berapa? Dikali 2. Maka 10. 3 kali 2? 6. Jadi hasilnya 6. Kenapa cuma 1? Karena kelipatan iya. Jadi ini sepertinya. Nah, kalau kita menggunakan kelipatan 1000, misal nih hasilnya nanti kita buatlah 125/100 ya kan? Nah, jadi bagaimana Ibu?
tidak? Bukan cara. Kalau dalam pecahan desimal ini tanda koma ini mereka harus sejajar. Tahu? Kenapa sejajar, Ibu? Karena rumusnya seperti ini, Kristina. Kalau misalnya kita melakukan penjumlahan juga 20.000 ditambah dengan 7.000, jadi harus seperti ini kan, Kristina? Ya, Ibu. Nah, jadi titiknya itu harus sejajar. Begitu juga dengan pecahan desimal, Kristina. Tanda komanya harus sejajar. Nah, jadi cara mengurutkannya itu kita lihat dulu dari sini. Mana yang paling kecil? Angka 0. Setelah itu kita lihat dari sini. Ini kan ada 2 kan yang 0 nih. Ya. Menurut kalian mana lebih kecil angkanya berapa 7? Nah, jadi 0,6. Lalu dan yang terakhir 1,211. ya, pintar sekali. Lalu bagaimana jika kita mengurutkan pecahan desimal seperti ini? Ya, sebelum kita masuk ke lembar kerja murid. Jika pecahan desimalnya itu 0,21, 0,32, 0,6, 0,7, 0,43. Sebentar. Nah, coba menurut kalian. Ya, Intan, yang mana yang paling kecil, Intan? Yang paling kecil, Bu. Ya. Yang paling kecil adalah 0,21. Kenapa, Intan? Karena kalau sejajar dengan ini itu 2 yang paling kecil. Iya, betul sekali. Berarti yang pertama itu 0, selanjutnya siapa yang bisa jawab? 0, berapa lagi? 6,6, Ibu. Kenapa 0,6, Kristina? Oh, 0,32, Ibu. Iya, betul sekali. Lihat dulu ya, Kristina, angkanya ya. Iya, Ibu. Jangan langsung 0,6 ya. Berarti selanjutnya 0,32. Lalu berikutnya 0,43. 0,43. Lalu 0,61. iya, betul sekali, Intan. Kenapa 0,6? Karena di sini kan kosong. Jadi kan di sini ada angka kan 1. Jadi otomatis lebih kecil yang 0,6. Jadi di sini 0,6. Lalu yang terakhir 0,61. pintar semuanya. Jadi sudah bisa ya mengurutkannya. Bisa, Ibu. Mengurutkan dari pecahan besar ke kecilnya juga sudah bisa ya. Oke, jadi sekarang materi kita selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan LKM, yang mana Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kalian kerjakan dengan baik dan perhatikan cara mengerjakannya ya. Jika ada kalian yang merasa kesulitan, bisa tanyakan ke Ibu. Baik, Ibu.
Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Oke, jadi sekarang Ibu minta kelompok Nah, jadi sekarang Ibu mau minta kelompok 1 menjelaskan yang di LKM Ayo Berpikir. Yang terakhir LKM yang Ayo Berpikir. Ayo kelompok 1 maju ke depan, jelaskan ke teman-teman kalian bagaimana kalian mengerjakannya. Baik, di sini ada 2/5, maka di sini ada 2 bagian dari 5 bagian yang ada. Berarti 2 bagiannya dipotong dan diberikan ke orang lain dari 5 bagian yang ada. Berarti 2/5 dikali 1/5. Nah, karena pembilangnya adalah 2 dan 1, maka pembilang dari 9 dikali 2 kali 1 adalah 2, 5 kali 5 adalah 25, berarti hasilnya 2/25. Nggak bisa dikecilin lagi. Dan ini adalah 3/4 dikali 1/4 sama dengan 3/16. Nah, ini adalah 2/6 dikali 2/6. 2 dikali 2 adalah 4, 6 kali 6 adalah 36. Ini masih bisa dikecilkan dengan sesama dibagi 4. Nah, 4 bagi 4 pastinya 1, 36 bagi 4 adalah 9. Berarti hasilnya 1/9. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 1 ya. Kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, ayo mempresentasikan yang bagian desimal dan pertanyaan pembagian itu. Salah satu pembagian. Mana pembagian ya? Yang ini sama yang ini ya, Bu? Ya, ini ada bagian pembagian Selvi, itu aja jelaskan. Baik, di sini cara pembagian yaitu 5/7 dibagi 3/4. Di sini baginya diubah menjadi kali. Berarti di sini pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 5/7 dikali 4/3 sama dengan 5 dikali 4 20, 7 dikali 3 21. Kemudian Kemudian ada ini ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada 3/10. Berarti kita menulisnya 0,3 karena angkanya cuma 1/10. Nah, yang kedua ada 5/10, berarti 0,5. Yang ketiga ada 25/100, berarti 0,25. Karena dia kelipatan 100 ada 2 nol, jadi 2 angka di belakang koma. Sudah, betul sekali. Pintar ya anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, LKM-nya. Bagi lagi ke ibu ya LKM-nya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar lagi tentang pecahannya, tentang pecahan perkalian, pembagian, dan juga pecahan desimal. Dan juga kita sudah kembali mempelajari bagaimana itu cara mengetahui mengubah pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran. Betul sekali, kita luar biasa semuanya. Anak ibu antusias kalian, ibu sangat bangga ke kalian. Dan ibu mau tanya dulu ke kalian sebelum kita menutup pelajaran kita. Apa yang kalian pelajari atau siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Coba ya Intan. Jadi kita belajar tentang pecahan. Nah, adapun pecahan itu adalah bagian yang dipotong sama rata. Terus, boleh Bu contohin Bu? Boleh. Nah, biasanya pecahan itu terdapat kalau dalam kehidupan sehari-hari itu pada potongan pizza, potongan semangka, dan juga potong pembagian dari coklat yang semata. Iya betul sekali. Dan tadi kita juga udah belajar tentang pecahan, perkalian pecahan desimal, perkalian pecahan, terus perkalian pembagian pecahan dan juga pengurutan pecahan desimal, mengubah dari pecahan ke bilangan Desimal. Ya betul sekali ya Intan. Yang lainnya masih ada ingin menambah kesimpulan?
Sama ya. Oke. Jadi dengan kita memahami konsep pecahan ini, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, pecahan campuran, pecahan desimal gitu. Ibu harapkan kalian dapat melaksanakan semua tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik, dan juga kita dapat menyelesaikan, misalnya seperti yang Intan bilang tadi ini, misalnya kita membagi makanan, kita jadi mengetahui bagaimana bentuk pecahannya, dan juga kita akan lebih mudah dalam menerapkannya dan juga lebih mudah memahaminya. Oke, baik anak-anak semuanya, itu materi kita hari ini. Sebelum pulang, ayo dulu rapikan mejanya, simpan dulu bukunya semua ke dalam tas. Yang perlu disimpan, yang perlu ditinggalkan, tinggalkan. Tidak mau meninggalkan selfie? Oke, Ibu, tadi kan Ibu sudah minta ketua kelas untuk memimpin doa kita ya. Ibu mau minta wakilnya. Siapa wakilnya? Oh, Chris wakilnya ya, Tias? Iya. Wakil kamu Chris? Iya, Ibu. Oh, silakan kepada Christina, ayo pimpin doa pulang kita. Semua siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Kalian pulang dari sebelah kiri ya. Jangan jalan